Bela negara adalah hak sekaligus kewajiban setiap warga negara. Kesiapsiagaan bela negara tidak dimaknai sebagai perjuangan yang mengorbankan semangat mengangkat senjata, tetapi juga dalam sikap, kerangka berpikir, dan kemampuan awal setiap individu. Melalui wawancara berikut, kami ingin menggali pemahaman masyarakat tentang bagaimana kesiapsiagaan bela negara diwujudkan. Eh, saya sebagai generasi muda saat ini, kesiapsiagaan untuk bela negara, eh, saya memandang, karena saya sebagai anak muda yang hidup di zaman digital, menurut saya banyak sekali, salah satunya mungkin ya ancaman-ancaman di dunia digital, sehingga kesiapsiagaan bela negara dalam konteks kehidupan digital, mungkin kita bisa aware terhadap isu-isu yang ramai dibahas di media sosial. Kita tidak terpengaruh oleh hoax, isu sara yang beredar di media sosial. Mungkin kita bisa menjadi salah satu, mungkin dalam tanda kutip, polisi sosial media, di mana kita memerangi isu-isu hoax atau isu sara yang beredar di sosial media. Mungkin seperti itu. Ya, selamat pagi. Nama saya Ardi Setia Prayoga. Jabatannya Surveyor Pemetaan Pertama. Bagi saya, makna kesiapsiagaan bela negara sebagai pegawai itu ya kesiapan moral, mental, profesional. Jadi kalau kita sebagai pegawai itu nggak mesti kayak membela negara itu pakai senjata, itu bukan seperti itu, tapi bagaimana kita menjaga integritas dalam bekerja, profesional itu. Nah, selain itu kita bisa jadi teladan ya, yang mampu menjaga persatuan bangsa. Menurut saya, untuk kesiapsiagaan dalam bela negara dalam kehidupan sehari-hari itu bisa contohnya salah satunya itu menjaga ketertiban lalu lintas, terus bisa juga untuk menghargai adanya perbedaan baik itu agama, ras, suku maupun budaya, terus sama mencegah adanya hoax seperti itu. Untuk dalam tanda kutip mempertajam kerangka berpikir atau cara berpikir kritis anak muda di dalam kehidupan sehari-hari, tentu menurut saya salah satu cara dan mungkin satu-satunya cara untuk bisa mengasah itu semua adalah membudayakan literasi di kehidupan sehari-hari. Semakin banyak kita baca, entah itu baca buku, baik novel, fiksi, non-fiksi, atau mungkin baca berita, kita peka terhadap isu-isu yang sedang ramai saat ini. Kita kritis apakah isu itu benar berdampak bagi kita, berdampak bagi negara kesatuan kita. Semakin kita banyak baca, semakin kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itu dapat mempertajam kerangka berpikir kita, mempertajam cara kita melihat realita yang ada di kehidupan ini. So menurut saya salah satu dan mungkin satu-satunya cara yang dapat diupayakan oleh generasi muda untuk mengasah kerangka berpikir bela negara dalam kehidupan sehari-hari adalah membudayakan literasi. Ya, jadi kalau kerangka berpikir bela negara itu untuk menghadapi ancaman dari luar maupun dari dalam. Nah, misal kalau dari dalam itu ya kayak dari korupsi, bencana seperti itu. Nah, itu berdasarkan landasan hukumnya ya, landasannya itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, terus Undang-Undang Pertahanan Negara. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya untuk menumbuhkan cinta kepada tanah air, persatuan. Nah, dari situ nanti pegawai itu mempunyai karakter yang berintegritas dan cinta tanah air. Menurut saya, kerangka berpikirnya dapat dimulai dari hal yang sederhana ya, seperti menjaga toleransi, tidak menyebarkan hoax, dan selalu melakukan tindakan positif pada lingkungannya. Itu kiranya langkah untuk mewujudkan bela negara sebagai masyarakat.
Mungkin menurut saya satu dalam hal mengajar, kita bisa dapat mengikuti volunteer. Volunteer itu dimana kita dapat mengajarkan kepada halayak ramai seperti masyarakat atau anak-anak untuk membela negara seperti pelajaran Pancasila, dimana kita dapat mencintai negara kita dan dari situ dapat berkembang menjadi pembelaan negara. Jadi kita sebagai pegawai itu garda terdepan untuk bela negara itu satu itu kita harus menumbuhkan karakter kebangsaan, jadi cinta tanah air, terus berintegritas, lalu mempunyai wawasan kebangsaan. Nah, yang kedua itu kita harus punya kesiapan fisik dan mental. Contohnya kalau kita di bencana itu kuat menghadapi tekanan, lalu siap dalam kondisi apapun saat darurat. Terus pokoknya kita harus berjiwa tangguh ya. Nah, yang ketiga itu profesional dalam bekerja. Jadi bekerja kita itu harus profesional, selain melayani masyarakat juga mampu menjaga kesatuan dan kesatuan. Saya meyakini kemampuan awal yang harus dimiliki oleh warga negara yaitu kesadaran atas bela negaranya itu sendiri, seperti menanamkan cinta tanah air, kepedulian dan kedisiplinan. Jika kesadaran ini sudah ada, maka segala aktivitas yang dilakukannya itu merupakan bentuk wujud dari suatu bela negara. Dari wawancara yang telah dilakukan, terlihat adanya benang merah. Pemaknaan kesiapsiagaan bela negara dipahami sebagai kesadaran cinta tanah air, ketaatan hukum, dan komitmen menjaga persatuan. Dalam hal pemaknaan bela negara, semua narasumber sepakat bela negara bukan hanya bersifat militeristik, tapi sikap cinta tanah air, persatuan, dan kepedulian. Dalam hal kerangka berpikir bela negara, mahasiswa menekankan nasionalisme dan kritis dalam merespon situasi. Pegawai menekankan integritas dan profesionalisme, serta masyarakat menekankan gotong royong. Dalam hal kemampuan bela negara, semua menekankan disiplin, taat hukum, peduli sosial dengan peran konteks masing-masing. Kerangka berpikir bela negara menuntut setiap warga negara termasuk di dalamnya kami sebagai seorang ASN untuk menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, bekerja dengan integritas dan menjaga kedaulatan bangsa utamanya di bidang sumber daya. Bagi kami, seorang ASN Kementerian SDM. Sedangkan kemampuan awal bela negara mencakup disiplin, kesadaran hukum, serta partisipasi aktif sesuai peran masing-masing. Dengan demikian, bela negara dapat diwujudkan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam konteks yang berbeda, namun tetap menuju satu tujuan, menjaga keutuhan NKRI. Kesiapsiagaan bela negara adalah kesatuan dari pemaknaan yang benar, kerangka berpikir yang kokoh, dan kemampuan awal yang nyata. Bagi kami, sebagai seorang ASN Kementerian SDM, hal ini berarti mengelola energi dan sumber daya mineral dengan profesionalisme, transparansi, dan selalu berpihak pada kepentingan rakyat. Inilah wujud pengabdian kami untuk Indonesia yang lebih maju, Indonesia Emas 2045.